Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Biani Bimida selaku pengasuh pondok pesantren Seperti Melaurai Bani Fida, dan kepada jajaran guru-guru, pengurus dan santri Fida, dan tidak lupa juga yang terhormat kepada kedua orang tua saya di rumah. Semoga sehat selalu dan lancarkan rezekinya. Oke, di sini saya Zahratul Islami dari kelas 11 MA Laurai Bani Fida akan mempresentasikan tentang pelajaran PKN yang berjudul Kelas Ancaman. Nah, apa sih itu? Di sini ada penjelasan tentang hakikat. Anggap ancaman adalah bersifat dan bertujuan merebak atau kebijakan yang dilaksanakan secara konsepsional. Nah, kata ancaman itu ada 5. Yang pertama itu ada ancaman upaya untuk mengubah. Nah, kalau tantangan itu upaya untuk mengubah kemampuan, kalau gangguan itu upaya untuk kelangsungan ideologi, kalau hambatan itu adalah sifat kelemahan. Kalau promosi konsep itu adalah ketahanan nasional pada tahun 1972. Nah, di situ yang kedua itu adalah jadi ancaman. Nah, jadi ancaman itu ada 5. Ada ancaman-ancaman kekuatan bersenjata. Yang pertama itu adalah agresi untuk negara lain. Kalau yang kedua itu ada pelangganan wilayah asing. Yang ketiga itu adalah spionase, kegiatan intel atau rahasia negara. Yang keempat itu adalah sabotase, rusak intensi, dan yang kelima adalah aksi teror bersenjata. Jadi jenis ancaman itu kayak adalah aksi teror yang bersenjata gitu, bareng-bareng berteror gitu. Itu yang ketiga adalah upaya hadapi ancaman, yaitu jadikan nilai budaya agama Pancasila sebagai ideologi, tingkatan kerusakan sosial, tingkatan kemampuan, sama kebijakan otonomi kerja. Jadi tuh kayak gitu ada kayak jadikan nilai budaya agama, jadi kan upaya hadapi ancaman gitu. Jadi kita harus jadikan nilai budaya itu agama itu baik gitu. Habis itu kita tuh untuk Pancasila sebagai ideologi atau tingkatan kerusakan nasional. Jika ada kerusakan itu kita kayak buat biar itu nggak rusak lagi. Habis itu tingkatan kemampuan dan kebijakan ekonomi kerja kayak gitu. Habis itu yang terakhir itu ada adalah ada hukum, politik, sosial, budaya, dan pertahanan kemanusiaan. Nah, menurut ancaman itu ada hukum itu kayak tingkatkan intensitas atau menata sistem tidak baik. Jadi kalau misalnya hukum kan hukum gitu ya, hukum karena ada sebuah menata sistem yang tidak baik, jadi kayak langsung berhubungan ke hukum gitu. Terus itu ekonomi itu adalah pengusaha kecil memperdayakan. Jadi pengusaha kecil itu ya semoga. Terus itu yang ketiga ada politik itu adalah mengembangkan sistem atau kerjasama ASEAN. Kalau yang empat itu ada sosial budaya, itu adalah tingkatkan mata budaya. Itu yang terakhir itu adalah keprofesionalan TNI atau dalam kerjasama gitu. Nah, oke, jadi kemanya itu adalah kita tuh kayak mengetahui tentang kelas ancaman itu ya, kelas ancaman dengan baik kayak gitu, mengerti tentang apa saja itu kelas ancaman itu kayak gitu. Oke, mungkin cukup dari saya. Mungkin apabila ada kesalahan dalam perkataan, di sini saya masih belajar. Oke, mungkin cukup saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila terdapat daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.